Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang terhormat Ibu Lini selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan dan teman-teman BKT 5A. Saya Prilia Azali selaku moderator yang akan mengatur jalannya presentasi kali ini. Izinkan kami kelompok 6 untuk mempresentasikan studi kasus terkait chapter 14 yaitu Provide Advice to an Entrepreneur about Entering into Agreement. Kelompok 6 terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Aprilia Azali, dan 3 rekan saya, yaitu Dinda Devi Suryani, Putri Fitria, dan Jihad Anakulana. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung memulai presentasinya. Entering into agreements adalah relasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh antara pihak-pihak yang bersangkutan supaya perjanjian itu mencapai tujuan dan akan dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan. Seperti yang terlihat dalam berita bisnis, memberikan nasihat kepada pengusaha tentang mendaftar dalam perjanjian. Pengusaha tersebut James Tinscon dan Anthony Tinscon. Pada produk yang ditawarkan, ASM Wallet yang berbentuk kotak logam tipis yang digunakan untuk menyimpan seperti SIM dan 5 slot untuk berbagai jenis kartu lain. Case ini memiliki tombol yang sesuai dengan masing-masing kartu, di mana hanya menekan tombol yang tersedia, maka otomatis kartu dikeluarkan. Untuk proses produksi pertama, membutuhkan biaya awal sebesar 50.000 dan menghasilkan 25 unit. Penjualan pada tahun pertama menjual perusahaan mampu menghasilkan 1,8 juta. Untuk tantangannya sendiri yang dihadapi oleh perusahaan adalah untuk memperluas penjualan dengan anggaran pasar yang terbatas. Meskipun tidak memiliki banyak uang, keluarga Tiskonis mampu menemukan cara untuk membawa produknya ke pasar dan melakukan penjualan. Mereka dapat melakukan ini dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, melakukan hak paten untuk melindungi kekayaan intelektual yang mendasari produk dengan cara melihat situs web pemerintah untuk mendapatkan paten. Dalam hal ini, ada kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat. Dengan mengunjungi situs tersebut, mereka dapat mencari paten yang mirip dengan penemuan mereka. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada orang lain yang memiliki ide serupa. Setelah itu, mereka pergi ke pengacara hak paten. Hal tersebut menghemat uang bagi mereka. Mereka kemudian mengajukan dan menerima paten sementara. Paten sementara tidak harus memberi mereka monopoli atas kekayaan intelektual yang mendasari teknologi tersebut, tetapi memberikan perlindungan selama 1 tahun sampai mereka mengajukan dan menerima paten utilitas. Lalu yang kedua, mendapatkan keahlian. James menyadari bahwa dia tidak memiliki keahlian dalam pemasaran, maka menghubungi jaringan atau pihak lain untuk meminta bantuan. Dalam hal ini, ayahnya yang memiliki keahlian pemasaran dan ia bekerja keras pada bisnis tersebut dan melalui antrian pelanggan mendapatkan sweet equity dalam bisnis tersebut. Lalu menggunakan prototipe untuk mengkomunikasikan teknologi, menyadari tantangan untuk dapat mengkomunikasikan kepada orang-orang bagaimana teknologi bekerja dan manfaat potensinya. Bahwa mereka perlu membuat prototipe, begitu mereka memiliki prototipe dan memiliki menggunakannya, orang-orang mulai bertanya-tanya di mana mereka bisa membelinya. Umpan balik positif mereka terima dari pengenalan prototipe memberikan dorongan bagi mereka untuk mendorong bisnis ke depan. Lalu selanjutnya meneliti dan memiliki proses produksi. Mendekati cabang kamar dagang Hong Kong di kota mereka yang memberikan daftar perusahaan yang dapat menghasilkan produk. Bekerja dari daftar besar, mereka mempersempit lapangan dan setelah mengunjungi kantor pusat pabrikan dan menilai kualitas produksi melalui uji coba, mereka menandatangani kontrak dengan produsen. Lalu meneliti dan memilih gerai distribusi. Tiskonis mendekati sejumlah gerai eceran untuk melihat apakah mereka tertarik dan menjual produk tersebut. Tetapi tidak berhasil, mereka menemukan bahwa perusahaan promosi tertarik dan menandatangani perjanjian dengan mereka. Sehubungan dengan perusahaan promosi,
Diskonis mendekati SkyMall atau katalog penumpang maskapai. Dan setelah 6 bulan, produk mereka menjadi produk penjualan nomor satu di katalog. Mereka juga masuk ke dalam hubungan non-eksekutif dengan produk di televisi dan internet yang mampu mendapatkan posisi di katalog besar lainnya. Ini adalah contoh produk ditawarkan dari perusahaan mereka yang kesepakatan dari maksimalkan manfaat tapi menimbulkan risiko. Ya, untuk selanjutnya itu di sini ada advice to an entrepreneur atau penasihat untuk para pengusaha. Seorang penemu telah membaca artikel sebelumnya dan datang kepada Anda untuk meminta nasihat. Inilah yang ingin saya lakukan, katanya. Saya tidak memiliki keahlian atau uang untuk membeli produk sendiri atau memasarkan dan menjualnya. Yang saya butuhkan adalah orang lain melakukan itu untuk saya. Dan inilah beberapa pertanyaan saya. Yang pertama itu, apakah semudah itu untuk menemukan dan kemudian menjalin hubungan dengan seseorang yang menghasilkan produk saya? Haruskah produsen memiliki lisensi manufaktur atau haruskah saya mengadakan usaha patungan? Dan untuk jawabannya sendiri, yaitu untuk menjalin hubungan dengan seseorang memang tidak mudah. Kamu harus bisa menemukan orang yang dapat kamu percayai. Kamu harus dapat meneliti dan memilih seseorang agar bisa menghasilkan produk yang kamu inginkan. Produsen seharusnya memiliki lisensi manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa produsen tersebut dapat dipercaya dan memiliki keahlian yang baik. Lalu untuk pertanyaan nomor dua yaitu jenis masalah yang sama di bagian pemasaran, tetapi saya juga ingin tahu seberapa besar kendala yang dapat saya pertahankan atas cara produk dipasarkan dan dijual. Atau haruskah saya tidak khawatir tentang itu dan membiarkan para ahli melakukan hal mereka? Lalu untuk jawabannya sendiri yaitu seharusnya Anda pun mengerti dan mempelajari hal tersebut sehingga jika terjadi eh, apa-apa Anda dapat mengerti dan memperbaiki masalah yang Anda pasarkan. Dan tidak apa-apa juga untuk Anda jika memang ingin ada orang yang bisa dalam hal pemasaran tersebut. Lalu untuk pertanyaan nomor tiga yaitu satu dilema bagi saya adalah berapa banyak uang yang saya investasikan untuk prototype. Semakin banyak uang yang saya investasikan, semakin baik tampilan prototype. Tapi saya juga tidak ingin membuang-buang uang. Lalu untuk pertanyaan nomor tiga ini jawabannya yaitu mengeluarkan uang untuk prototype itu bukan berarti Anda menghamburkan uang. Dengan prototipe yang sangat baik dan bagus, hal ini dapat meningkatkan ketertarikan terhadap produk Anda dan saat melakukan pengenalan produk dengan menggunakan prototipe akan semakin baik. Untuk selanjutnya mungkin ada penampilan video, boleh di play saja. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan James and Anthony. Yang pertama, apakah semudah itu untuk menemukan menjalin hubungan dengan seseorang untuk menghasilkan produk tersebut? Haruskah produsen memiliki lisensi manufaktur atau harus mengadakan joint venture? Yang kedua, seberapa besar kendali yang dipertahankan atas cara produk dipasarkan dan dijual atau tidak perlu khawatir tentang itu dan membiarkan para ahli melakukan hal tersebut? Yang ketiga,
Dilema James and Anthony adalah berapa banyak uang yang harus diinvestasikan untuk prototipe. Semakin banyak uang yang diinvestasikan, semakin baik tampilan prototipe. Tetapi James dan Anthony juga tidak ingin membuang-buang uang. Bisa di next. Selanjutnya, beberapa nasihat yang kelompok 6 dapat berikan kepada pengusaha tersebut terkait dengan studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, untuk menjalin hubungan dengan seseorang terkait dengan urusan bisnis memang tidak mudah. Untuk menemukan seseorang yang tidak dapat dipercayai, maka harus meneliti dan memilih orang yang memiliki kemampuan dan kompeten dalam bidang tersebut agar mampu menghasilkan produk yang diinginkan oleh perusahaan. Dan sangat penting seorang produsen memiliki lisensi manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa produsen tersebut dapat dipercayai dan memiliki keahlian yang baik. Selain itu, lisensi juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha atau pemilik hak kekayaan intelektual. Dengan begitu, usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan legal. Selanjutnya ada cara mempertahankan produk yang dipasarkan dan yang dijual. Yang pertama itu mengembangkan rencana dengan cara menentukan spesifikasi standar yang baik. Yang kedua, melaksanakan rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap. Yang ketiga, memeriksa dan meneliti hasil yang dicapai. Yang ini tuh apakah sesuai dengan rencana dan tetap ada dalam jalur. Lalu ada melakukan tindakan penyesuaian. Tindakan yang ini tuh dilakukan bila diperlukan. Lalu selanjutnya ada investasi pada prototipe. Investasi pada prototipe ini mengeluarkan uang untuk prototipe, bukan berarti menghamburkan uang. Tetapi dengan prototipe yang sangat baik dan bagus, maka dapat meningkatkan ketertarikan terhadap produk pada saat melakukan pengenalan produk dengan prototipe. Semakin banyak berinvestasi pada prototipe, maka akan semakin bagus pula tampilan prototipe. Selanjutnya adalah kesimpulan dari studi kasus di atas. Menurut kelompok kami dapat diambil dua keputusan untuk usaha tersebut. Yang pertama ada akuisisi. Dengan akuisisi yang dilakukan perusahaan, maka menjadi sebuah strategi yang digunakan untuk mengembangkan bisnis atau mempercepat pertumbuhan sebuah perusahaan dan mempertahankan fokus usaha baru secara keseluruhan. Perusahaan SCM dapat menghindari masalah dengan melakukan akuisisi sejumlah kecil perusahaan. Kemudian, keputusan yang kedua adalah merger. Jika dilihat dari tantangan yang ada pada studi kasus perusahaan juga dapat melakukan merger dengan perusahaan lain. Mengapa demikian? Karena beberapa tujuan merger diantaranya adalah untuk memperluas pasar dan mengurangi biaya operasi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.